Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu Mus. Bagaimana kabar Bu Wiwi hari ini? Alhamdulillah, sehat, Bu Mus. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya. Bu Wiwi, sebelum melaksanakan kucing, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terlebih dahulu. Baik, Bu, silahkan. Terima kasih Bu Wiwi. Yang akan saya tanyakan yaitu pertama, tentang rubrik penilaian yang akan digunakan pada kegiatan supervisi kucing. Coach dan Kuci akan saya amati. Apakah pelaksanaan kucing sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Respon atau tanggapan Kuci terhadap pertanyaan coach juga akan saya amati. Yang perlu diingat bahwa kucing dilaksanakan dengan prinsip kemitraan dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan dari saya, kompetensi apakah yang akan dikembangkan oleh Bu Wiwi pada kegiatan kucing kali ini? Baiklah, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu adalah presence, yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif, tentunya dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta. Baiklah Bu Wiwi, untuk pertanyaan kedua yaitu kompetensi apakah yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Wiwi? Kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur kita. Begitu, Bu. Bagus. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, indikator ketercapaian yang bagaimanakah yang ingin dicapai oleh Ibu Wiwi? Saya ingin Koci itu mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jawab Wiwi sangat keren. Silakan Bu Wiwi merasakan kucing bersama Kuci, semoga berjalan lancar. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwi. Selamat siang juga. Bagaimana nih perasaan Bu Yani setelah melaksanakan kegiatan supervisi akademik? Alhamdulillah, Bu. Rasanya kayak agak plong gitu Bu rasanya. Meskipun tadi ada sedikit kekecewaan gitu loh, Bu. Kalau boleh tahu, apa sih yang membuat Bu Yani itu kecewa? Jadi gini, Bu, pada saat supervisi tadi murid-murid pasif dan cenderung menurun minat belajarnya, Bu. Kemudian saya merasa bahwa minat belajar murid sekarang itu berbeda dengan murid-murid tahun sebelumnya. Apakah karena ini dampak dari pandemi Covid tahun yang lalu ya, Bu? Sehingga, pembelajaran saya ini menjadi kurang menarik buat murid-murid saya. Begitu. Kira-kira nih, apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh Bu Yani? Atau solusi, terkait dari minat belajar murid yang rendah saat pembelajaran, Bu. Berarti Bu Yani itu menginginkan minat belajar murid yang meningkat, begitu? Iya, betul sekali, Bu, betul sekali itu. Mmm, nah, kalau menurut Bu Yani, minat belajar murid yang meningkat, yang tinggi itu yang bagaimana, Bu? Iya, kalau menurut saya sih kalau murid memiliki minat belajar tinggi itu apabila yang pertama mungkin hadir tepat waktu ya, Bu, ya. Kemudian anak-anak bersemangat dan aktif mengikuti pembelajaran, kemudian juga mengerjakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu, Bu. Mmm, seandainya nih, seandainya kondisi seperti itu berada pada level 10, kira-kira murid Bu Yani itu sekarang berada pada level berapa, Bu? Kalau menurut saya untuk murid-murid, di kondisi ini tidak sama sih, Bu, namun ya rata-rata berada pada level 5 begitu, Bu. Level 5. Kalau Mhm. begitu, Bu Yani itu menginginkan minat belajar murid naik ke level berapa, Bu? Ya, kalau saya sih inginnya ya
inginnya ya bagus, tapi ya minimal ya udah di level 7 itu buat saya udah cukup bagus, Bu, mengingat hal-hal yang sekarang seperti ini, Bu. Baiklah, untuk menaikkan ke level 7, kira-kira apakah yang bisa Bu Yani lakukan? Oh, iya, Bu. Mungkin pertama-tama saya akan apa itu ya, Bu, menggali minat belajar murid dulu, Bu, melalui observasi dengan membagikan angket kepada murid untuk mengetahui mungkin kesiapan belajar anak itu tadi. Kemudian selanjutnya saya juga akan merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil observasi tadi saya untuk minat belajar murid. Kemudian itu saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat supaya kegiatan pembelajaran jadi lebih menarik, Bu. Wow, keren loh Bu Yani ini, tak kasih jempol 2. Terima kasih. Dari ketiga rencana tersebut, menurut Bu Yani itu manakah yang dapat dilakukan terlebih dahulu dalam waktu dekat ini, Bu? Mungkin yang lebih mudah itu yang saya lakukan itu mungkin melakukan observasi dulu ya, Bu, untuk mengetahui minat belajar murid saya, kira-kira mungkin untuk menentukan langkah apa yang akan saya lakukan setelah saya mendapatkan hasil dari observasi yang saya lakukan itu. Oke Bu Yani. Ya, Nah, Bu. jika sudah melakukan observasi minat belajar murid, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh Bu Yani selanjutnya? Mungkin saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang menarik ya, Bu, sesuai dengan kesiapan belajar dan minat dari belajar murid tersebut, Ibu. Ya. Menurut Bu Yani nih, kegiatan belajar yang bagaimanakah yang dapat meningkatkan minat belajar murid? Kalau menurut saya sih ya mungkin pembelajaran yang berpihak pada murid ya, Bu, yang sekiranya dapat meningkatkan belajar murid tadi. Saya akan mengawali kegiatan pembelajaran dengan mungkin ya sapaan hangat ya, tidak langsung serta-merta biasanya langsung masuk, langsung ajar itu tidak. Mungkin saya akan memberikan sapaan-sapaan hangat, kemudian praktik mindfulness ya, Bu, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian mungkin juga bahan ajar yang interaktif. Kemudian ketika mengakhiri kegiatan pembelajaran itu dengan optimistik, jadi selalu memberikan, dorongan-dorongan untuk anak supaya dia optimis dalam mengikuti pembelajaran-pembelajaran selanjutnya, mungkin seperti itu, Ibu. Wah, luar biasa nih ide Bu Yani, keren banget Bu. Nah, nih kira-kira apakah masih ada cara lain untuk meningkatkan minat belajar murid Bu Yani? Mmm, Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang berbasis masalah atau project mungkin, Bu. Kalau boleh tahu, mulai kapan Bu Yani akan melaksanakan semua itu? Kalau saya sih inginnya ya secepatnya ya, Bu. Mungkin insya Allah besok pagi, Bu, saya akan melakukan observasi terhadap minat belajar siswa di awal pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian setelah itu saya akan merancang pembelajaran yang berpihak pada murid dan menerapkannya di kelas, Bu. Oh iya, bagaimana Bu Yani akan mengetahui bahwa tindakan yang diambil oleh Bu Yani itu sudah sesuai dengan target? Yang pertama mungkin saya akan melihat dulu, Bu, dari absen tiap harinya mungkin ya, apakah, semua siswa itu masuk kelasnya itu tepat waktu, kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian apakah mungkin juga murid itu bisa menyelesaikan tugas-tugas itu tepat waktu, Bu. Iya iya iya. Kira-kira nih, dari komitmen yang sudah disampaikan oleh Bu Yani, siapakah yang akan diajak oleh Bu Yani untuk membantu, Bu Yani dalam melaksanakan komitmen tersebut? Mmm, saya mungkin akan mengajak, rekan sejawat, Bu, karena spontan saya rekan sejawat itu yang Bu Ari itu tidak pernah sepi, Bu, ketika selalu, kelasnya itu kayaknya selalu rame banget sama, siswa-siswanya begitu aktif mengikuti pembelajaran Bu Ari. Jadi mungkin ke depannya saya ingin mengajak Ibu Ari untuk berkolaborasi dengan saya, Bu. Iya iya iya. Baiklah Bu Yani, kalau begitu 3 minggu lagi kita ketemu ya, karena saya juga ingin mendengarkan hasilnya. Siap, Ibu. Baik Bu Wiwi, terima kasih telah membantu, menemukan solusi permasalahan dari saya tersebut, Ibu. Ya, sama-sama Bu Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mus. Bu Wiwi sudah selesai melaksanakan kucing ya?
Begini Bu Wiwi, saya mempunyai beberapa pertanyaan pada pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang telah dilakukan Bu Wiwi selama melaksanakan coaching terkait indikator yang ingin dicapai? Terkait dengan indikator yang ingin saya capai, saya itu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke coaching sesuai alur Tirta. Dengan alur Tirta tersebut, saya dapat membantu coaching mengungkapkan masalah dan menemukannya solusi. Bagus Bu Wiwi. Berdasarkan pengamatan saya, coaching yang dilakukan oleh Bu Wiwi berjalan dengan baik dan sudah sesuai aktivitas. Bu Wiwi berhasil menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan kepada coaching, sehingga coaching mampu menemukan solusi untuk mengatasi permasalahannya. Pertanyaan terakhir dari saya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Wiwi berdasar hasil coaching yang telah dilakukan tadi? Saya ingin lebih memahami prinsip coaching sesuai dengan alur Tirta, sehingga saya mampu menerapkan coaching di kelas dan di sekolah dengan lebih baik lagi. Amin. Semoga keinginan Bu Wiwi dapat terwujud. Bu Wiwi, saya kira observasi kita hari ini sudah cukup nggih, dan semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Wiwi atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.